Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Syifa Kertamuda dari kelas 11 IPSB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa beruang ini dan tumbuhan yang ada di sekitar saya ini bisa berada di muka bumi ini. Jadi gimana sih faktor yang mempengaruhi flora dan fauna ini bisa tersebar dan berada di antara saya ini. Jadi ada beberapa faktor yang di sini akan saya jelaskan, yaitu ada 4 faktor, yaitu faktor klimatik atau iklim, faktor tanah, faktor fisiografi, dan biotik. Nah, pada iklim ini ada beberapa yang mempengaruhi dalam penyebaran flora fauna juga di iklim ini, yaitu ada cahaya matahari, suhu, kelembaban udara, angin, dan yang saya tutupin ini adalah curah hujan ya. Ya, saya nggak mungkin deh ngejelasin sambil miring-miring gitu ya. Nah, pada cahaya matahari ini, sinarnya akan membantu proses fotosintesis pada tumbuhan yang nantinya menghasilkan buah. Nah, hewan akan memperoleh makanan dari buah tersebut. Nah, jadinya dalam hal ini cahaya matahari juga ikut berperan. Lalu ada kelembaban udara. Nah, hal ini juga berpengaruh dalam distribusi geografis tumbuhan. Nah, tumbuhan yang kebutuhan airnya tinggi dan juga tumbuh di tempat yang lembab ataupun sebaliknya. Hewan juga menyukai kelembaban pada tingkat yang rendah dan dari tingkat penguapan tubuh hewannya tersebut. Contohnya, hewan di gurun pasir itu lebih memilih hidup di udara yang kering. Lalu ada juga angin. Nah, angin ini juga memiliki peran penting dalam distribusi organisme karena berinteraksi langsung atau berinteraksi fisik pada organismenya. Contohnya, membantu dalam penyerbukan, kayak lebah yang membantu penyerbukan di bunga, lalu ada memudahkan penyebaran pada penyakit, terus juga mempengaruhi imigran hewan atau burung ya. Terus juga ada suhu nih, suhu. Nah, pada daerah yang zonanya beriklim tropis atau dilalui garis khatulistiwa, kan biasanya dia tuh bukan biasanya lagi sih, emang disinari oleh matahari yang cukup dan juga udaranya tidak terlalu panas ataupun dingin. Nah, dari zona tersebut biasanya lebih banyak ditumbuhi atau hidup flora dan fauna. Nah, karena itulah Indonesia tuh berada di garis khatulistiwa itu memiliki beragam flora dan fauna karena hal tersebut. Lalu ada juga yang saya tutupin ini nih. Iya, curah hujan. Nah, pada curah hujan yang rendah, itu menentukan vegetasi serta populasi hewan tersebut. Jadi kalau curah hujannya rendah, yang seperti di gurun, tumbuhan akan menyebar untuk mengurangi persaingan kebutuhan air. Nah, contohnya itu ada hujan tropis yang curah hujannya tinggi, lalu ada sabana dengan curah hujan yang sedang, dan gurun yang curah hujannya itu rendah. Nah, lalu kita lanjut ke fisiografi. Sebelum kita lanjut, ini ada contoh dari tumbuhan yang hidup berdasarkan kelembaban udaranya, yaitu ada Xerophyta, Mesophyta, lalu ada Hygrophyta, Tropophyta, dan Hydrophyta serta Halophyta.
Iya, sekarang saya akan membahas tentang yang kedua, yaitu faktor fisiografi. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, dataran tinggi yaitu di tembok Cina, iya. uh, pada uh, faktor fisiografi ini dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya suatu tempat. Nah, hal ini juga berkaitan pada fenomena gradien termometrik, yang dimana saat tempat lebih tinggi, maka lebih tinggi dari permukaan laut, maka suhunya akan lebih rendah atau lebih dingin. Nah, biasanya di saat permukaan lebih tinggi, ini keberagaman flora dan fauna ini agak sedikit berkurang, atau ya berkurang karena adanya keterbatasan dalam beradaptasi di lingkungan yang berbeda suhunya. Nah, ini yang di belakang saya ini adalah salah satu beberapa contoh dari fisiografi. Ini ada di dataran tinggi, ini ada flora faunanya juga berbeda, seperti kebun teh, habis itu ada bunga edelweiss juga. Hewan-hewannya juga berbeda. Ada kalau di pegunungan itu ada hewan baral, yak atau kiang. Terus di sebelah apa nih? Nah, di sini itu dataran rendah, mulai dataran rendah. Nih, ada apa namanya? Sawah, terus juga yang saya tutupin ini nih. Iya, pantai kan. Pohon kelapa gitu. Danau. Nah, kalau dataran rendah kan biasanya kita juga bisa ketemu kayak kerbau, abis itu apa namanya, kucing, ya pokoknya yang hewan-hewan berada di sekitar kita yang di dataran rendah itu. Nah, itu dari fisiografi. Nah, selanjutnya kita akan ke faktor edafik atau tanah. Iya, yang ketiga ini adalah faktor edafik. Nah, yang di belakang seperti yang di belakang saya ini ada tumbuhan tanaman yang cantik di dekat Gunung Fuji ya, cantik seperti saya. Jadi apa sih maksud dari mengapa ini bisa menjadi salah satu faktor edafik atau tanah? Karena di saat kondisi tanah yang bagus atau subur, di situ kan berarti tanaman bisa tumbuh dan berkembang biak dan juga menghasilkan buah. Nah, mengingat bahwa tanaman adalah sumber pangan bagi hewan, jadinya di saat tanaman subur menghasilkan makanan, di situ hewan juga bisa makan. Makanya daerah yang subur cenderung memiliki flora dan beragam flora dan fauna daripada daerah yang tandus, daerah yang kering. Nah, salah satu contohnya ini ada salah satu beberapa contoh dari tumbuhan yang berdasarkan dari edafik. Nah, ini ada juga beberapa tumbuhan yang bisa tumbuh pada kondisi tanah tertentu. Contohnya seperti pohon jati, dia tumbuh di tanah kapur. Terus ada Polystichum lemoni, itu dari tanah logam. Ya, ketutupan saya, maaf. Terus habis itu ada kopi, tanaman kopi ini di tanah merah atau tanah besi. Lalu yang saya tutupin ini umbi-umbian ini di tanah pasir ya. Terus juga hewan juga ada yang hidup di tanah ini ya, seperti tikus tanah. Nah, ini adalah beberapa contoh dari edafik. Lalu selanjutnya adalah faktor pada biotik. Jadi yang terakhir ini adalah faktor biotik. Nah, keberadaan flora dan fauna di setiap tempat itu tidak terlepas dari bantuan ataupun peran
makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, karena komponen mereka masing-masing ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, sini akan seperti yang saya akan jelaskan ini. Nah, dari biotik ini, maksudnya faktor biotik ini misalnya manusia, astagfirullah. Misalnya manusia diberikan akal cerdas oleh Allah diberikan akal cerdas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu dimanfaatkan untuk misalnya penelitian perkembangbiakan jenis hewan lainnya seperti contohnya cloning gitu kan, untuk memudahkan juga. Lalu hewan. Nah, hewan juga membantu kita. Maksud membantu adalah kita makan dagingnya atau pangannya kan dari hewan juga gitu. Contohnya hewannya juga ada harimau nih yang di sebelah saya nih. Ya, nggak mengaum ya dia. Nah, maksud dari harimau di sini tuh, jadi dia tuh jadi pemangsa. Maksudnya dalam sistem rantai makanan gitu kan, ada yang dimangsa, ada yang pemangsa gitu. Lalu juga ada hewan untuk yang di atas ini, ya ini membantu penyerbukan tumbuhan juga nih. Jadi di saat penyerbukan ini jadi, ini kan jadi menghasilkan buah yang bisa dimakan oleh hewan itu sendiri ataupun dimakan oleh kita. Terus juga peran pada tumbuhan nih. Aduh, ketutupan saya ya. Nah, peran pada tumbuhan ini juga menjadi tempat hidup organisme lain, baik sesama jenis tumbuhan maupun hewan. Dari sini kita juga berarti bisa menyimpulkan bahwa faktor biotik sangat mempengaruhi antara sama lain gitu kan, mempengaruhi manusia, hewan, terus juga tumbuhan gitu. Mungkin itu mungkin itu dari saya beberapa faktor yang mempengaruhi. Iya, faktor yang mempengaruhi pada penyebaran flora dan fauna mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bisa dimengerti dari penjelasan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.